Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan renungan untuk kita mengawali aktivitas kita satu hari ini. Dikutip dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih karunia atas segala kehidupan kita. Kasih karunia Allah tidaklah berkesudahan. Pada masa yang lalu, masa sekarang ini, dan untuk masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Allah tidak pernah berkesudahan. Itulah patut kita mensyukuri. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kasih karunia Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kita dipenuhi menerima terang seperti terang di pagi hari ini. Sehingga kehidupan kita pun jauh dari kegelapan, lepas dari kegelapan. Namun hidup melihat berbagai keajaiban yang luar biasa yang kita rasakan. Menjadi pribadi hidup yang benar di dalam Tuhan. Hidup yang mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan. Hidup yang melayani Tuhan dengan tulus. Dan hidup menjadi orang yang jujur dan menjauhkan pergaulan bebas bagi kaum para muda-mudi. Dengan kasih karunia Allah tentu sekali Bapak, Ibu, saudaraku, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kita dapat mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, sekaligus memelihara kebenaran dan keadilan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam firman Tuhan pada saat ini, menjadi perenungan yang sangat berharga bagi kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Karena dari kepenuhan Allah, kita semua telah menerima kasih karunia yang sungguh-sungguh kita imani dan kita hidupi setiap saat. Hanya di dalam Yesus Kristus adalah hidup dan kebenaran. Yesus Kristus adalah keselamatan seluruh umat manusia. Dengan kasih karunia Allah kita akan terus berpengharapan pada kehidupan yang lebih baik. Dengan kasih karunia Allah kita menjadi pribadi orang yang sungguh-sungguh berpengharapan yang luar biasa. Maka dengan firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kita manusia jangan mau berputus asa. Meskipun kita kadang gagal. Meskipun kita pernah merasakan atas kehidupan kacau, menderita. Kehidupan kita, kehidupan yang selalu mengalami suka dan duka. Sekalipun masalah selalu datang menerpa kehidupan kita, namun dengan kepenuhan Allah dan dengan kasih karunia Allah, kita tetap diperkenankan Allah
dalam Yesus Kristus untuk terus berpengharapan dan menerima pengampunan Tuhan. Patut kita bersyukur, berterima kasih atas semua kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekalipun manusia berjalan menembus badai, suka dan duka, namun kasih Allah tetap menuntun kita. Kasih Allah tetap menyertai, menyelamatkan dan memberkati kita. Karena di hadapan Tuhan, oleh kemurahan hati Tuhan, yang sudah dipenuhi dalam kasih karunia Tuhan, kita menerima sukacita besar. Sehingga oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita mampu menatap masa depan dengan iman yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan dan oleh firman Allah menjadi firman yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah atas kemurahan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin bahwa janji Tuhan akan datang seperti matahari yang terbit pada waktunya, seperti fajar pagi hari yang datang pada waktunya yang tidak pernah terlambat, seperti sinar matahari yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Sinar kemuliaan Tuhan itu adalah karena kepenuhan Allah dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kita tidak pantas untuk bersyukur? Apakah kita tidak patut untuk berterima kasih? Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih. Di saat kita menerima kasih karunia dan telah dipenuhi oleh Tuhan kasih kemurahannya, maka di sanalah kita menerima yang terbaik dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka renungan pada pagi ini dalam Injil Yohanes mengingatkan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, agar kita umatnya mensyukuri, berterima kasih dengan sungguh-sungguh, mengasihi Allah dan setia kepada Tuhan yang sudah memberikan anaknya menjadi kehidupan dan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Pujilah Dia, sembah dan permuliakanlah Dia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Diberkatilah kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, mengawali aktivitas kita satu hari ini. Diberkati keluarga kita, diberkati segala program kita, diberkati program gereja kita, diberkati segala keluarga kita, anak-anak kita. Apapun yang kita kerjakan satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat yang sesungguhnya kepada kita, sehingga kita bersukacita di dalam Tuhan dan berpengharapan bahwa Tuhan yang menghantarmu untuk beraktivitas dan Tuhanlah untuk menyambutmu di rumahmu dalam satu hari ini penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati panitia pembangunan gereja, panitia pembangunan gedung serbaguna. Tuhan memberkati segala program gereja Tuhan, dan Tuhan memberkati segala pekerjaan kita satu hari ini. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menyapa kami. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kami menerima kasih karunia-Mu. Di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami,
Engkaulah Tuhan pengharapan kehidupan. Engkaulah Tuhan yang selalu kami rindukan di dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan firman-Mu, dan kami berdoa kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, mengasihi semua umat Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, tolong kami, lindungi kami, sertai kami, berkati kami. Dari anak-anak kami yang paling kecil sampai kepada jemaat Tuhan yang lansia. Berkatilah keluarga kami, suami dan istri dan anak-anak kami. Berkatilah pendidikan dan perkuliahan anak-anak Tuhan. Berkati pekerjaan kami dimanapun kami Tuhan tempatkan bekerja. Melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di kantor, di sekolah, di instansi manapun kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah pemimpin kami. Berkatilah pemimpin negara kami. Berkati Tuhan lingkungan kami. Berkati segala program kami. Pembangunan gedung serbaguna, program huria, dimanapun kami Tuhan melakukan semua kegiatan kami. Semuanya itu adalah untuk kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat ataupun dalam pemulihannya, Engkau menyembuhkan, Engkau Tuhan melawatnya, Engkaulah Tuhan yang berkuasa bagi mereka menerima kesembuhan yang sempurna. Berikan sukacita sehingga mereka dapat beraktivitas. Jika ada jemaat-Mu yang bergumul dalam pergumulan apapun di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan tolong kami untuk menghadapi semuanya itu, karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Pada kondisi ini Tuhan, kami dalam keadaan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa jika ada jemaat Tuhan yang terpapar, tolong mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, dan jauhkan dari jemaat-Mu segala penyakit pandemi yang berkembang saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mulialah nama Tuhan, Engkaulah kami permuliakan, Engkaulah yang kami agungkan. Ampunilah dosa kami, ingatlah kami oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin.